sambil menunggu talim kita. Talim kita hari ini kita pahami sandaran Tibun Nabawi, qawarikul lil adat, hal-hal yang di luar jangkauan adat yang tidak biasa kita pahami secara Islam. Kategori talim kita masih tasawuf Tibun Nabawi. Masih ada pertanyaan enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi hamdan mustaghfirin hamdan rabbi wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita taklim, mari kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah. Diikuti hadirin. Yang paling penting lurus niat, ridha Allah dalam kita berthalabul ilmi. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka dikir tahara la ilaha illallah 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asyolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah. Waridullahi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taktik hajatina, pasang niat. Wa khususon abaruhiyah Nur Muhammad, khususon ila ruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin muhsinin, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa kita. Subhanaka ilma lana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa dalam taklim ini mudah memahami dan mengamalkannya dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah ikhwan akhwat jamaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki secara langsung hari ini yang hadir, maupun yang mengaji secara live melalui medsos mungkin ya. Semuanya insya Allah dirahmati, dikasih sayangi oleh Allah rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir hari ini Andung sebagai pentaklim coba membahas tentang hal-hal yang di luar jangkauan pola pikir kita. Kalau di Nabi mukjizat, kalau di kita karomah atau maunah gitu ya. Udah mulai nampak ya, kadang-kala kita kebingungan. Ini kita perdalam dulu karena terkait dengan kajian Tibun Nabawi, pengobatan, dan kehendak Allah itu mutlak ya, absolut ya. Nah di sini yang kita mesti pahami. Orang menyebutnya qawarigul adat. Ikhwan ya ma'ar rahimakumullah. Pada prinsipnya kita ini wali ya, wali Allah. Jadi ada 9 derajat makomat kewalian itu yang mesti kita pahami, yang jarang dikaji sama orang, katanya kaji aneh. Kenapa kita disebut wali? Karena kita khalifah tua. Khalifah itu kan sama tahu kita ya.
Wakil Allah di atas bumi. Kita ini khalifatullah kan? Setuju? Jadi jangan dipersulit, diperaneh kaji wali itu. Ya. Kita ada amanah di sini, ada. Suruh apa? Suruh ibadah. Suruh apa lagi? Ikhtiar bekerja, betul? Untuk apa? Ikhtiar bekerja untuk apa? Bukan untuk nafsu, untuk kita bisa menanggung amanah kita. Setuju? Maka kita harus nikah. Karena enggak diciptakan jin manusia beribadah itu dengan nikah juga, ya kan? Nah, di sini kuncinya. Jangan lupa itu ya. Nah, kita ini wali Allah. Keren banget ya. Kata orang kaget. Khalifatullah. Setuju? Maka kalau ingin jadi cita-cita jangan jadi muslim aja. Cita-cita kita ingin jadi wali Allah. Itu yang keren. Betul? Betul kan? Gak mungkin antum beberapa jigot bibit masuk ke rahim ibu ribuan jutaan antum yang dipilih. Berarti antum mampu menjadi wali Allah. Setuju? Tolong ya, kalau niat lurus niat ridha Allah. Saya berniat ingin jadi wali Allah. Ngaget ya. Masa niat kita pengen diterima kerja? Kecil. Pengen dapat istri? Kecil. Itu perkara rezeki. Kalau minta yang gede dong ya. Betul. Masa minta sepeda? Minta jangan tanggung-tanggung pesawat jet. Iya kan? Itu Allah itu maha kaya loh. Betul. Kenapa minta yang kecil aja nggak dimakbul? Karena nggak tahu ilmunya kan. Kita ini wali Allah. Pengen makbul doa kita, ikuti aturannya. Itu gunanya thalibul ilmi, bukan ngasih semangat, bukan ngasih motivasi. Quran itu nggak bohong. Jadi wali Allah itu banyak ragamnya. Ada wali abdal, pernah bahas kemarin. Adalah orang yang menjaga diri. Intinya wali itu orang yang bisa menjaga diri dari larangan agama, baik lahir maupun batin. Intinya gitu. Hidup kita yang paling berat itu enggak? Iya kan? Larangan Allah ya, jangan dilanggar. Perintah Allah amalkan, kan gitu aja. Adira satu, wadira satu. Makanya hidup itu belajar dan belajar. Setuju? Sampai mati. Sampai mati. Jadi belajar itu hukumnya apa? Wajib. Apa? Wajib. Nah, ingat, belajar itu hukumnya wajib. Paham itu? Jadi walaupun udah kerja, udah dapat duit, belajar enggak? Ngaji Quran enggak? Dosa. Belajar dan belajar. Adira satu, wadira satu. Tentunya kepada ahlinya ya belajar itu. Harus ada gurunya, harus ada nasab yang benar. Begitu juga kalau kita mendalami ilmu pengobatan, terutama pengobatan secara Islam, terapi sofistik atau herbalis atau bekam, banyak. Seringkali orang tertipu dengan berbagai pengobatan alternatif model kekinian. Hati-hati, di sini perlunya ilmu, belajar. Banyak kiai menyarankan untuk syahadat dalam terapinya, kemudian puasa banyak, kemudian sholat banyak. Juga amalan-amalan sunnah tertentu. Ada pula dengan pertembalan amalan-amalan zikir pada terapi pengobatan. Ini sering membuat pasien, klien kita yang sakit makin yakin bahwa itu dari Islam, kan gitu ya. Karena diawali dengan itu. Selanjutnya Pak Kiai itu menggunakan pengobatannya. Anehnya kebanyakan ajiannya, andalannya dikeluarkan, itulah yang sebetulnya inti sihir. Namun orang melupakan inti sihirnya kan. Kenapa? Karena sudah dikelabui, terkecoh dengan sebelum amalan itu. Iya kan? Antum jangan buat dosa. Sholat ya, sedekah ya. Sudah itu ini obatnya. Sering lupa. Jangan-jangan obatnya itu amalan sihir kan.
Banyak yang kayak gitu loh. Dalam konsep ilmu hikmah, itu kebanyakan hanya jadi kedoknya. Yang sejatinya adalah sihir. Tidak semuanya ya. Karena itu bersyukur kita bagi antum semuanya yang hadir, yang sadar, tentu sadar akalnya, dan mau belajar agama secara benar dengan pembimbingnya yang benar tentunya. Dengan risalah andung hari ini, yang singkat ini, semoga kita bisa menimbang keadaan kondisi sekarang, perbuatan yang ada di sekitar kita, apakah sesuai syariat atau tidak. Sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar dalam menjalani hidup. Setuju ya? Itu gunanya adirasyatu wadirasyatu. Setiap orang itu memiliki jalan spiritualnya masing-masing. Secara tasawuf disebut suluk. Dan cara berbeda untuk sampai kepada Allah. Caranya berbeda. Tidak setiap orang menempuh ibadah mahdah untuk sampai ke tingkat makrifatullah, kenal Allah, dekat dengan Allah. Itu berbeda jalannya. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Itu ada di Quran. Demikian halnya dengan seumpama contoh jalan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syed Bakri bin Syed Muhammad Syato Ad-Dimyati. Di sini kalau kita mau mengutip dari jalan makrifatnya, baik itu menterapi orang atau apapun juga, sampai ke tingkat kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani terkait dengan amalan ibadahnya, cara suluknya yang ditempuh dalam mencapai derajat wali Allah. Kita harus baca manqobahnya. Tahu manqobah? Sejarah beliau. Karena manakib itu sebetulnya membaca sejarah orang-orang mulia dulu. Jadi manakib itu bukan milik Syekh Abdul Qadir Jailani saja ya. Tapi nggak ada manakib Abu Jahal kan. Kalau manakib Abu Jahal dipelajari ya kacau kita ya, ilmu sihir atau ilmu aneh nanti. Jadi boleh saja kita manakib Syekh Burhanuddin Tuan Kuku Lakan sebagai pedoman. Syekh Abdul Qadir Jailani dulu terkait jalan ini berbeda jalan ya, tidak sama, tapi kita perlu koridor dasarnya. Kenapa beliau bisa sampai mencapai makam makrifatullah atau makam yang sangat dicintai Allah atau wali kutub? Oh, karena dia nasabnya kan dekat dengan Nabi, nggak mutlak. Seorang Habib nggak mutlak jadi wali. Dalam pengertian wali sesungguh wali, walaupun seluruh manusia adalah wali. Khalifatullah. Qala Syahidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa masyaltu ila Allah ta'ala bi qiyami lailil wala syami naharan walakin wasyalata ila Allah ta'ala bil qarini wal tawadu wassalamati al-syadar. Artinya gini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku tidak sampai kepada Allah dengan sholat malam, puasa sunnah siang hari, tidak sampai. Tetapi aku sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah dengan kemurahan hati, qalbu, tawadu, dan keselamatan batin. Jadi prioritasnya di amalan dada, bukan amalan kepala, bukan amalan ikhtiar. Banyak sholat, qalbu antum kotor, no. Setuju? Jadi kalau ditanya kaji kemarin, ilmu itu letaknya di mana? Bukan di sini. Bukan di kepala. Ilmu itu harus diturunkan oleh Jibril melalui qalbu. Ada di Quran Al-Isra. Kemarin udah dibaca ya.
Jadi ilmu itu kalau ditanya sebagai muslim letaknya di mana? Kalau masih di sini, bukan Islam bro. Turunkan ilmu itu ke kalbu. Sampai kalau ilmu itu kotor, di kalbu ditolak. Pasti ditolak. Diturunkannya kemana? Potong jalan tol melalui ke bawah. Bidang bawah. Anatominya gitu. Jadi alam nafsu. Pada tubuh itu ada 3. Alam pikiran, alam ruhani, alam syahwat. Setuju? Ilmu memang dari nalar. Jalannya dari melihat, berhadapan, mendengar. Betul kan? Tapi kalau tidak diturunkan yang baik ke kalbu, ilmunya tidak ada pengaruhnya. Banyak ahli ekonomi, banyak, tapi ahli pula menilap uang-uang amanahnya. Setuju? Justru mereka yang ahli ekonomi yang sering nilap amanahnya. Kenapa? Karena ilmunya tidak diturunkan ke kalbu. Setuju? Antum semuanya ahli ini ya, komputer. Boleh nggak diturunkan ke kalbu? Ya boleh. Ya, supaya main komputernya nggak timbul game. Maaf ya. Nah, jadi mesti kita luruskan itu. Kira-kira gitu ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku tidak sampai kepada Allah Ta'ala dengan sholat malam, puasa sunnah siang hari, tetapi aku sampai kepadanya dengan kemurahan hati, ketawaduan, keselamatan batin. Syahid Bakri bin Syahid Muhammad Syato Ad-Dimyati Kayupatul Aqqiyah wa Minhajul Asfiyah. Kalau di Indonesia kitabnya Al-Haramayan Jaya, tanpa tahun ya. Silakan buka untuk orang-orang akademis kalau ingin menjadi referensi. Perkataan ini cukup baik terkait jalan makrifatnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu di halaman 13. Nah, nyelimet beneran dong ya? Enggak, karena pengen buat skripsi kan. Maka salah tibun kan harus jelas ya. Nah, gitu. Syahid Bakri mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menempuh jalan yang tidak diduga oleh kebanyakan orang. Ia menempuh jalan kemurahan hati, kerendahan hati, kesucian batin dari segala penyakit hati. Sentralnya di kalbu. Sementara kebanyakan orang memiliki anggapan seragam, sama anggapannya, jalan takarub kepada Allah hanyalah ibadah lahiriah mahdah. Itu seragam. Syahid Bakri juga mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menerangkan Najam karya Syekh Jainuddin bin Ali Al-Malibari yang menyebutkan keragaman jalan spiritual suluk yang ditempuh masing-masing orang yang bertakarub kepada Allah. Wali kulli wahidihim tarikun yaqtaruhu fayakunu min dawasilan kijulusihi bainal annami murabian waka kataratil arwadi kal syaumi shalawata akidamatin lil nasi wal hamlil hatibi litusodika bimasyolin mutamawilan. Artinya setiap orang dari mereka menempuh jalan yang dia pilih sehingga ia menjadi orang yang sampai kepada Allah, seperti duduk di masyarakat memberi petunjuk dan kebanyakan wirid seperti puasa, sholat, seperti khidmah kepada orang-orang ahli fikih, orang saleh, ahli agama, memikul kayu bakar untuk bersedekah, hasil dari semuanya itu untuk dikembangkannya. Banyak jalannya, bisa sampai kepada wali Allah. Jadi nggak mutlak mesti jadi sufi aja. Jangan-jangan antum di sini ada 3 wali Allah. Semuanya wali Allah. Syekh Jainuddin bin Ali Al-Malibari Hadiyatul Ajqiyah ila Tariqil Asyifah pada Himashi Kaifatul Adqiyah wa Minhajul Asyifah halaman 13. Cari aja bukunya itu. Jadi yang antum sampaikan ada dasarnya. Ya. Syekh Jainuddin bin Ali Al-Malibari pada najamnya juga dengan jelas menyebutkan bahwa jalan takarub
Masing-masing orang bisa jadi berbeda satu sama lain. Jalan kita takarub mendekat kepada Allah itu beda masing-masing. Keragaman jalan spiritual yang menunjukkan keluasan rahmat Allah. Dan sering tak terduga. Itu bermuara pada satu tujuan, yaitu wusul ilallah, makrifatullah, di antara hamba-hamba Allah yang ada di dunia ini. Jadi terdapat beberapa hamba yang Allah anugerahkan kepadanya suatu keistimewaan berupa karomah, berupa maunah. Jadi hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil ya untuk kondisi kodrat zamannya sekarang. Karena sebagaimana Allah memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasulnya, maka juga tidak mustahil memberikan sebuah karomah dan maunah kepada hamba pilihannya. Hamba pilihan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah inilah yang disebut dengan istilah waliullah. Wali Allah. Mereka memiliki tugas yang berbeda antara satu wali dengan wali-wali yang lain. Dan tidak akan pernah merasakan rasa takut. Tidak dalam hidupnya. Dan tidak pernah merasakan khawatir dalam hidupnya. Tidak. Pada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi ngukur wali itu kita sendiri tahu. Kalau masih takut belum kerja, masih takut dengan jomblo, masih takut nggak punya duit, nah, itu wali nagari namanya. Jadi kita sendiri yang bisa mengukurnya, setuju ya? Takut itu boleh, ya. Takut itu boleh. Tapi kalau takut itu seperti hal tadi itu belum sampai derajat ke wali Allah. Karena itu Allah berfirman di Quran surat Yunus 10 ayat 62. Tolong dibaca, kita sandarkan ke sana. Yunus suratnya 10 ya. Ayatnya 62, silakan. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ngukur kita ini kalimatullah, betul. Kalau masih takut belum dapat kerja, kalau masih takut jodoh, kalau masih takut seperti sakit bengkak. Jadi yang datang kemari ini wali nagari. Makanya kalau ada jemaah andung di sini masih datang kemari, ini mesti dikejar menjadi wali Allah. Antum tahu nggak? Kalau antum bisa menyembuhkan orang, ratusan orang menyembuhkan orang, badan antum nggak akan isi sakit. Sungguh lihat. Jadi kalau antum ingin kaya, memberi, bukan mengambil. Kalau antum ingin kerja, kasih orang lain kerja, biar kita nggak kerja. Ya, kalau antum punya ban serep pacar 4, kasihkan. Istri jangan. Jadi apa? Kita sering salah persepsi. Kalau ngasih katanya hilang. Itu deh. Setuju kan nih? Udah kayak gitu, mobil ada 2. Kasihkan anak yatim berani.
Enggak dong. Ya kasih mobil anak yatim nggak bisa bawa mobil, gaji itu kasih duit, tambah mobilnya. Ya, kayak gitu deh. Pokoknya ukur ya, ukur. Kata orang sudah jangan haok. Jangan begini, tapi memberi. Maka kita tolong. Ya, kan ayatnya tadi, kalau antum tidak ingin hidup ini sedih, khawatir, begitu. Orang itu tajam sedihnya, tajam khawatirnya karena menyimpang. Kalau antum gak ada uang 1 miliar, antum gak perlu security kan? Iya, gak perlu. Iya kan? Gak perlu kan? Nah, rumah RS satpamnya 4. Nah, gimana bro? Ya, udah ya. Bila perlu rumahnya ini diambil orang, dosa kita dikurangi. Gitulah Allah memberitahu melalui firman-Nya. Ingatlah wali-wali Allah, termasuk kita kan? Kalimat Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka. Mereka tidak pula bersedih hati. Masih ada yang galau, masih ada yang ingin memecahkan situasi paling hari ini. Gitu, karyawan lagi. Nggak boleh ada rasa takut apapun juga, kecuali takutnya sama apa? Maka takut. Kalau dipanggil Allah untuk sholat nggak sholat, itu yang takut, itu yang benar. Menurut Ibnu Athaillah Asy-Syukran dari Ahlul Hikmah, jumlah para wali Allah yang sebenar wali akan mengecil, dan ada yang disebut imamul munawwar, pemimpin para wali. Jadilah antum pemimpin para wali. Menurut hitungan Asy-Syukran dari ada 9, walaupun banyak ulama berbeda pendapat. Syekh Abdul Qasim Ahmad bin Husain Ibnu Qasim Al-Andalusi dalam kitabnya mengutip pendapat Imam Ibnu Arabi. Beliau mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat bahwa para wali Allah itu ada sangat banyak dan bermacam-macam derajatnya. Dalam kitabnya disebutkan, khusus yang diambil dari kitab Asy-Syukandari, wali-wali Allah terbagi menjadi beberapa bagian, ada 9. Di antaranya 1, wali kutub. Apa? Wali kutub, yaitu pemimpin para wali yang hanya ada 1 dalam setiap masa. 2, wali aimah, yaitu pembantu wali kutub. Jadi wali kutub ada pembantunya, namanya wali aimah, dan menggantikan kedudukannya jika sudah meninggal. Syekh Abdul Qadir ini sudah meninggal. Yang naik siapa? Nama walinya yang paling penting, aimah. Itu johirnya. Yang ketiga, wali autad, yaitu kekasih Allah yang berjumlahnya 4 orang di atas jagat raya ini, autad, dan berada di 4 penjuru mata angin dengan pusatnya di Ka'bah. Namanya wali autad. Apakah masih ada? Ada. Kalau tidak ada, nggak ahli sunnah wal jamaah. Kelima, wali nufaba, yaitu kekasih Allah, jumlahnya 7. Jika salah satunya meninggal maka akan diganti. Ini bukan nukaba, abdal. Yang keempat itu wali abdal. Jumlahnya ada 7, kemarin udah dibahas. Jika salah satunya meninggal maka akan diganti yang lain. Itu yang disebut wali paku bumi. Urusannya apa? Gempa, dia yang berdoa. Tsunami, dia yang berdoa menahannya. Sampai? Kalau salah satu meninggal belum tergantikan, timbullah tsunami. Hitungannya lama itu. Ya, kita sering lupa. Nggak mungkin nggak ada pakunya. Sampai Pak? Dan itu berupa manusia. Ada 7. Mati 1 meninggal. Di antara menunggu diwalikan kembali, di situ sering terjadi bencana. Kelima, baru wali nukaba,
yaitu wali penjaga hukum syariat. Hati-hati fikih ada penjaganya namanya walinya nuqaba. Kalau orang itu menyalahin syariat yang ngablak aja ngomong, hati-hati antum kena getok sama wali ini. Itu namanya wali nuqaba. Keenam, wali nuzaba. Wali yang berjumlah 8 dalam setiap masanya. 7, wali hawariyun, wali pembela kebenaran. Kalau antum berbuat benar, diringi behitnya sama wali hawariyun. Maka sering nyebut ada hawariyun. Dengan bentuk-bentuk argumentasi maupun senjata baik lahir maupun batin. Kedelapan, wali rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya tampak di setiap bulan Rajab saja. Kesembilan, wali khatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Jadi kalau disebut presiden kita ini walinya wali khatam. Wah, beliau wali katanya kan. Wali apa? Wali nagari. Bisa juga wali khatam. Kalau ditanya Gus Dur, seandainya beliau wali, itu namanya wali khatam, ngurus umat. Nah ini menurut pendapat saya asyukan dari ada 9. Syekh Abdul Qasim kalaun nalain wa iktibasun nur min maudil qadamain, halaman 32. Selain 9 status wali secara hamba, masih banyak lagi wali-wali Allah. Ya, masih banyak yang tidak menampakkan dirinya, bahkan keberadaan para wali sama halnya dengan banyaknya para nabi. Nabi enggak 25 bro, banyak, ratusan yang tidak diketahui jumlahnya. Jadi berkaitan dengan hal ini, Syekh Hasan Al-Adwa Al-Hamjawi dalam kitabnya mengatakan, wa alam anna ahwala awliyai radhiyallahu anhum wa adadahum wa maratibahum kal anbiya'i layashiha wa la ya'lamuha illallah. Artinya, ketahuilah bahwa sungguh keberadaan wali-wali Allah, semoga Allah ridho kepada mereka, jumlah dan derajatnya seperti para nabi, yaitu tidak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali Allah. Illallah, kecuali Allah. Syekh Hasan An-Nafahat Asyisajiliyah fi Syahril Al-Burdah Al-Busiriyah, juz 1 halaman 265, itu kitabnya. Walaupun demikian, keberadaan para wali Allah di muka bumi dengan derajat yang berbeda-beda banyak yang tidak diketahui oleh manusia karena mereka cenderung mastur. Apa itu mastur? Tidak menampakkan, itu sifatnya, tidak boleh ditampakkan. Kalau ada dirinya, gua wali Allah, nyebar-nyebar garam, nah, itu wali aneh namanya. Karena harus mastur, status kewaliannya harus mastur. Lantas apa hikmah dibalik tidak dinampakkannya wali Allah, kewalian itu? Hikmah tidak tampaknya wali Allah. Imam Jainuddin Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi yang wafat 1031 Hijriah dalam kitabnya mengutip pendapat beberapa ulama menjelaskan perihal hikmah dirahasiakannya status kewalian seseorang pada diri manusia. Dalam kitabnya disebutkan, qala Syaikhu Ahmad wa akhfalahu ta'ala
waliyahu bainan nasli wijimul kulla. Telah berkata Syekh Ahmad, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan walinya dari hadapan manusia agar mereka memuliakan satu sama lainnya. Seduk. Imam Al-Manawi Al-Qawabib Ad-Duriyah fi Tarjimi Syadah Asy-Syufiyah halaman 6. Itu kitabnya. Dari penjelasan tadi Ikhwan MA rahimakumullah, kita bisa pahami bahwa dirahasiakannya para wali ini tujuannya agar tidak ada yang dimuliakan di satu sisi, sementara di sisi lain ada yang direndahkan. Karena wali itu kan berderajat, nggak boleh. Oh, gua wali kutub. Oh, apa wali adal, wali katam kecil, gede wali kutub, nggak boleh. Jadi apalah sebuah status. Oleh karena itu Allah menutup status wali seseorang dari manusia agar mereka berhati-hati memuliakan semuanya harusnya tanpa pilih-pilih. Sementara itu, menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang dikutip oleh Syekh Abdul Hafiz bin Ali Al-Maliki Al-Ajhari, hikmah dirahasiakannya para wali adalah agar orang-orang mengetahui status kewalian mereka tidak meremehkannya. Karena jika sudah tahu pada kewalian, sering orang memujinya. Nah, yang ditakutkan kan satu, Pak. Apa, Pak? Tusuk giginya jadi jimat. Ya, bahaya itu. Itu tidak menghormatinya sebetulnya. Maka Allah akan murka kepadanya. Walam jaya alhum illa masturina an ghalibi khalqihi. Walau kanu jahirina fima bainahum wa adahum insanun lakana qad barazzallah bil muharabati wa ahlakahu fa kana sitruhum anil khalqi rahmatun. Artinya, dan Allah tidak menjadikan mereka kecuali tertutup dari mayoritas makhluknya. Jika seandainya para wali itu tampak kewaliannya di hadapan mereka, kemudian ada yang menyakitinya, sungguh Allah akan menampakkan ajabnya. Nah, bayangin. Maka ditutup. Dengan demikian dirahasiakannya para wali dari makhluk adalah rahmat. Setuju? Rahmat. Syekh Abdul Hafiz Lawamiul Anwar Waradahil Ajhar halaman 12. Jadi kalau ditanya kok banyak benar kitabnya, ini serumah itu. Ambil sana, ambil sini, ambil sini. Akademis tinggal enak nyene aja ini. Coba cari sendiri. Bertahun, Bro. Cari simpulan itu berat. Betul kan? Gratis lagi ya. Ngirim Al-Fatihah nggak mau. Pusing. Maaf, enggak, ini bercanda ya. Demikian penjelasan perihal jumlah para wali Allah dan hikmah-hikmahnya di balik dirahasiakannya keberadaan mereka. Ikhwan jamaah rahimakumullah. Carilah tangan yang siap menggenggam di saat kita jatuh. Carilah mata yang tidak memandang kita rendah ataupun hina. Cari. Dan carilah hati yang tidak merasa dirinya bersih, menilai yang lain salah. Cari. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata di dalam kitab Nashai Al-Ibad, "Aindama tuqabilu ashkashaha akarina fala syaka an hadaha syaka afdalu minka kuli nafsika qad yakunu hadaha syakku
afdala minni fi ain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu martabatun ala. Ketika kamu bertemu orang lain, maka niscayakan bahwa orang itu lebih baik dari kamu. Siapapun orangnya. Katakanlah pada dirimu sendiri, bisa jadi orang ini lebih baik dari sisi Allah daripada aku, dan dia lebih tinggi derajatnya. Paham maksudnya? Begitulah amalan-amalan para wali. Itulah inti dari ajaran zuhud. Begitu ajaran zuhud intinya. Kita lebih rendah dari antum. Antum lebih tinggi. Siapapun juga orangnya. Begitu inti ajaran zuhud. Ialah menghilangkan segala ta'alukan. Ta'aluk. Keterkaitan. Kepada selain Allah. Bukan anti harta dunia. Boleh harta dunia. Tapi tidak terikat. Da'allama baina yadaika wala tukil alama fi qalbika hatta la tusbi hahubul alami idalam tastata yadakal qasiratu musya'adatal akharina fi tarwati fakum bi italati lisanika limusya adatil ahakarina fisyalati. Taruhlah dunia di tanganmu dan jangan kau simpan dunia di hatimu agar tidak menjadi hubud dunia, cinta dunia. Jika tanganmu pendek, apabila antum tangannya pendek, tidak bisa membantu orang lain, tidak bisa membantu dengan harta, maka panjangkan lidahmu untuk membantu orang lain dengan doa. Dengan apa? Doa. Itu yang paling mulia. Ngirim Fatihah aja males. Nah, penting ya. Itu gunanya doa. Bukan lautan kalau tidak ada ombak. Setuju? Bukan laut kalau nggak ada ombak. Air tergenang namanya kalau nggak ada ombak. Betul kan? Iya. Dan bukan gunung kalau tidak ada tanjakan. Masa gunung rata? Betul? Iyalah. Karena kehidupan sama dengan gunung dan lautan. Itu yang benar hidup. Sama dengan gunung dan lautan. Penuh ujian dan cobaan. Jangan memble. Karenanya hidup bukan tentang apa yang dikabulkan. Bukan. Itu bukan hidup apa yang dikabulkan. Bukan. Hidup bukan tentang apa yang dikabulkan, tetapi berapa banyak yang kita syukuri. Maka dikabulkan. Antum bangun pagi dikasih bisa bernapas, alhamdulillah. Betul kan? Ya Allah, saya bangun pagi belum juga dapat kerja. Ya Allah, saya bangun pagi nggak ada sarapan. Bini jauh, kok pindah ado. Kok hidup macam itu? Enggak namanya. Alhamdulillah karena masih dia kaki angok. Itu amalan-amalan yang sebenarnya. Rasulullah bersabda, man atiya hadiyatun wasyara bil hadiyati falha wa idalam yasrar bil qadril kafi pada ahu yamdahu li annahu filan falul tasbih alamatun antinan wa man samata fahuwa kufron bal fa'li. Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tadi,
maka hendaklah dia membalasnya dengan apa? Alhamdulillah. Dan jika dia merasa cukup, maka hendaklah dia memujinya. Terima kasih, Allah Maha Pemberi. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur antum, bukan alhamdulillah saja. Gitu amalan-amalan yang sesungguhnya secara rohani. Dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Dikasih napas pagi enggak bersyukur, kufur. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Sahih. Ini hadis loh. Tolong besok pagi kalau masih ada sigiango, alhamdulillah. Betul kan? Itu amalan yang kecil, tapi nilainya sangat besar. Kita sering lupa. Dari Ibnu Abbas, baginda Nabi SAW bersabda, "Isnaini minal maladati yankadi adamun nasi fi kulin minal sahati wal waqti." Dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Apa itu? Kesehatan dan waktu. Betul. Hadis riwayat Imam Bukhari. Antum tidak sakit sekarang, alhamdulillah. Antum masih diberi waktu sekarang, alhamdulillah. Bukan karena dapat rumah, alhamdulillah. Bukan karena ada uang, alhamdulillah. Bukan begitu. Bukan amalan-amalan wali itu. Ini penting antum tegaskan. Belajar, belajar, belajar. Jadi apapun yang kita alami, sesungguhnya dalam kehidupan ini ada hikmah pelajaran di sana. Allah yang menciptakan kebahagiaan, Allah juga yang menciptakan kesedihan, agar manusia bisa menyadari nikmatnya kebahagiaan. Setuju? Sehingga ia bisa bersyukur dan bisa berbagi. Dan sempitnya kesedihan diciptakan agar kita tunduk bersimpu di hadap Rabb yang Maha Rahmat dan mengasihi, serta tidak menyombongkan diri. Hinggalah ia mengadu berharap kepada Allah. Merekalah merengek di hadapan Allah. Itulah orang-orang yang ridho. Bersimpu pasrah kepada Rabb yang Maha Penyayang. Seperti doanya Nabi Yakub saat lama berpisah dengan putri tercintanya. Juga doa Nabi Yusuf alaihissalam. Ainnama askubati wadzuni illallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku, bukan ke dokter, bukan ke andung. Itu dulu Quran surat Yusuf ayat 86. Jadi ada saja hikmah dalam ketetapan Allah yang Maha Hakim, Maha Bijaksana. Wa annahu wa adaqa abga wa abga. Dialah Allah yang menjadikan seorang tertawa dan menangis. Quran surat An-Najm ayat 43. Semua ada di Quran. Oleh karena itu, tidaklah tercela bila seseorang merasa sedih. Bukan tercela itu. Itu adalah naluri manusia. Tak ada salahnya bila memang sewajarnya. Bukan sedih yang melampaui batas. Kita sering salah tempat di sedih. Terlebih bila sebab kesedihan itu suatu hal yang terpuji. Ada sedih yang terpuji. Seperti yang dirasakan orang beriman saat melakukan dosa. Di mana Nabi mengabarkan bahwa itu adalah tanda iman. Man syaratu hasanatu wasatahu sayatu fahwal mu'minu. Barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka dialah seorang yang beriman.
Hadis riwayat Tirmidzi. Atau seorang yang merasa sedih saat tertinggal sholat jamaah, menyia-nyiakan waktu, tertidur sepertiga malam terakhir hingga luput dari sholat tahajud. Ini suatu hal yang terpuji, sedih itu. Ini tanda adanya cahaya iman dalam qalbu wilayah tengah antum. Yang tercela adalah saat seorang larut dalam sedihnya hingga membuat hatinya lemah. Itu yang gak boleh. Tekadnya meredup, optimisnya menghilang, kesedihan yang menghancurkan harapan sampai membuatnya tidak mau bergerak, tidak ada ikhtiar untuk mengubah keadaannya untuk menjadi insan yang bahagia. Sedih itu motivasi, bukan diam. Masa galau nangis di kamar? Masa galau main HP? Enggak, bukan begitu, bro. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, engkau hendaknya berpikir untuk melakukan amal sebaik mungkin, bukan sebanyak mungkin. Sebaik mungkin. Untuk apa amal banyak kalau tidak baik? Yang diperintahkan adalah sebaik mungkin walaupun sedikit. Sudah baik tapi banyak, keren. Iya kan? Keren itu. Banyak amal jika tidak dilakukan dengan baik, seperti pakaian yang banyak jumlahnya tetapi harganya murah, sama. Sedangkan sedikit amal tetapi berkualitas dikerjakan dengan baik adalah seperti sedikit pakaian tetapi mahal harganya. Gampang-gampang aja. Amal yang berkualitas dikerjakan dengan baik adalah seperti sebuah intan berlian, kecil bentuknya, mahal harganya. Orang yang menjadikan hatinya selalu ingat kepada Allah, zikrullah, dan berjuang untuk melindungi hatinya dari pengaruh hawa nafsu kekotorannya, maka itu lebih utama dari banyak melakukan sholat dan puasa sunnah, tetapi hatinya dikuasai oleh hawa nafsu. Orang yang melakukan sholat dengan hati lalai, ada di Quran, adalah seperti seseorang yang menghadiahkan 100 peti kepada seorang raja. Tentunya sang raja akan marah dan selalu mengingat perbuatan buruk ini. Sedangkan orang yang sholat dengan hati yang hadir, hudur, khusyuk, adalah seperti seorang yang menghadiahkan sebutir intan berlian 100 dinar kepada seorang raja. Sang raja pun akan mengingat memujinya selalu. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus, dia sedang tidur, akan tetapi malaikat mencatat dosa-dosa untuk antum. Lagi tidur dicatat juga dosanya. Dia sedang sholat, tapi malaikat mencatat juga dosanya untukmu. Lagi sholat dicatat juga dosanya. Dia sedang makan, bersedekah, belajar, sapu rumah, mengabdi sebagai tanggung jawab dalam rumah tangganya. Akan tetapi malaikat tetap mencatat dosanya untuk antum. Apa salahnya? Apa masalahnya? Ternyata banyak mata melihat fotonya di media sosial. Duduk, hati-hati kamu Hawa. VB, WhatsApp, Line, BBM, Instagram, DLL, apalkan Anda? Itu kan dilihat auratnya oleh bukan muhrimnya. Setiap pria laki-laki yang melihat fotonya, malaikat mencatat dosanya untuk yang memajangnya, walaupun antum sedang sholat. Hati-hati. Itulah yang disebut dosa jariah. Jadi ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Penutup rizki itu. Nggak percaya. Itu yang disebut dajjal medsos. Gimana? Kan benar itu. Suratmu hanya untuk yang berhak. Jaga martabat, harkat, derajat, keluarga. Jangan kau rusak oleh sifatmu sakit. Sama saja. Itu ujian. Sebagaimana juga setiap ujian.
bukan menguji ketangguhan dan kemampuan, bukan. Sebab sakit Allah beri sudah sesuai dengan takaran dan daya tahan antum. Sudah diuji itu. Sebab sakit Allah beri sudah pasti sesuai dengan apa yang bisa antum tanggung. Ia sejatinya menguji kemauan untuk memberi makna. Maka bagi dia yang mampu memberi makna terbaik dalam hidupnya, pas ditimbul rasa sakit, insya Allah kemuliaannya diangkat dan membuat malaikat yang selalu sehat menjadi takjub kepada antum. Itulah amal-amalan wali Allah, sampai mengerti gimana kita bisa menolong kalau orang timbul masalah, baik itu sakit atau permasalahan. Jangan pelit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kaji ini. Silakan nan kabarube.